Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Muhammad Tauhid dari R1 Akuntansi semester 3. NPM saya itu 19020025. Kali ini saya akan membahas tentang dana kas kecil dan wesel bayar dan wesel tagih. Cari tahu dulu pengertian dana kas kecil. Dana kas kecil itu adalah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya relatif kecil. Biasanya kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran seperti entertain klien, dana konsumsi rapat atau transportasi dan sebagainya. Kita bisa lihat contoh soalnya ya. Dana kas kecil bisa dibagi dua. Terdapat dua bagian, metode fluktuasi dan metode tetap atau interest. Nah, kita yang bahas tentang metode fluktuasi dulu. Di sini ada PT Astra Bersama menyelenggarakan dana kas kecil untuk pengeluaran jumlah kecil. Kas kecil tersebut mulai dibuka pada tanggal 2 Desember 2014 tanggal 2 dengan menerima uang sebanyak 4 juta dari kas. Untuk selanjutnya kas kecil di setiap 15 dan 30 tanggal 30. Transaksi yang berhubungan dengan dana kas kecil selama bulan 2014 sebagai berikut. 3 Desember dibeli materai 300.000, 8 Desember dibayarkan rekening listrik sebesar 320 dan air 230 juga, dan seterusnya yang bisa dilihat di sini ya. Melihat tadi transaksi selama bulan Desember. Nah, kita lihat jurnalnya di sini ya. Nah, pada tanggal 2 kas kecil di debit, kas di kredit. Pada tanggal 3 perlengkapan kantor di debit, kas kecil di kredit. Pada tanggal 8 2014 biaya listrik, biaya air, biaya listrik dan biaya air di debit, kas kecil di kredit. Pada tanggal 11 2014 biaya iklan di debit, kas kecil di kredit. Nah, terus dibuat penurunan saldo kas kecil. Pada tanggal 14 kas kecil di debit, kas di debit, kas kecil di kredit. Nah, pengisian kembali dana kas kecil. Kas kecilnya di debit, kasnya di kredit. Pencatatan pengeluaran kas kecil. Tanggal 9 2014 di biaya angkut di debit, kas kecil di kredit. Tanggal 21 2014 biaya telepon di debit, kas kecil di kredit. Tanggal 27 Desember 2014 perlengkapan kantor di debit, kas kecil di kredit. Tanggal 29 2014 biaya rupa-rupa di kredit, kas kecil di debit. Tanggal 29 2014 biaya angkut di debit, kas kecil di kredit. Nah, setelah itu pengisian kembali dana kas kecil. Tanggal 30 Desember 2014 kas kecil di debit, kas di kredit. Selanjutnya metode tetap. Nah, di sini PT Astrea Bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam nominal yang kecil. Kas kecil tersebut dibayar pada tanggal 1 Januari 2015 dengan menerima uang sebesar 2.500.000 dan dari akun kas. Berikutnya, kas akan diisi kembali di setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Transaksi pengeluaran yang terjadi menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2015 sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tanggal 3, tanggal 8, tanggal 11, 14, 15, 19, 20, 29 dan 30.
bisa lihat di sini jurnalnya. Itu pertama pembentukan kas kecil tanggal 1 Januari 2015, kas kecilnya itu debit, kasnya di kredit ya. Terus pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi. Nah, tanggal 3, tanggal 8 dan tanggal 11. Terus penurunan saldo kas kecil dikembalikan ke akun kas tanggal 14 Januari 2014. Kas di debit, kas kecil di kredit, dan pengisian kembali dana kas kecil, perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya air, biaya iklan itu di debit, kas di kredit. Pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi tanggal 19, 21 dan 29. Terus pengisian kembali kas kecil tanggal 30, biaya angkut, biaya telepon, biaya rupa-rupa di debit dan kas di kredit. Dari berikutnya itu wesel tagih. Sini contoh soalnya, perusahaan menerima wesel 30 hari dengan bunga 20% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Satu Hati yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta. Perusahaan mencatat penerimaan wesel sebagai berikut. Nah, di sini November tanggal 21 wesel tagih PT Satu Hati di debit, piutang usaha PT Satu Hati di kredit. Wesel jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060, yakni pokok 6 juta ditambah bunga 60.000 sebagai berikut. Tanggal 21 Desember kasnya di debit, wesel tagih PT Satu Hati atau pendapatan bunga di kredit. Pelanggan kamu bisa menggunakan wesel tagih untuk menggantikan piutang tersebut. Kalau pelanggan atau pembuat wesel gagal membayar pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut dinamakan wesel tagih atau gagal bayar. Bisa ditambahkan dengan bunga yang diakumulasi. Misalnya wesel yang diterima pada PT Satu Hati sebesar 6 juta dengan waktu 30 hari dan bunga 12% per tahun yang dicatat pada tanggal 21 November ternyata tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo. Karena hal tersebut, perusahaan yang memegang wesel tersebut memindahkan kembali nilai nominal dan bunga ke piutang pelanggan sebagai berikut. Piutang jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha PT Satu Hati 6.060 di debit, wesel tagih PT Satu Hati 6 juta di kredit, pendapatan bunga 60.000 di kredit. Perusahaan telah menerima bunga sebesar 60.000 walaupun wesel tersebut tidak dapat dilunasi. Kalau piutang tersebut tidak tertagih, maka perusahaan akan menghapus piutang sebesar 6.060 dan mencatatnya dalam penyisian piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan. Materi wesel bayar. Langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 September 2018, PT Bank Japar sepakat untuk memberikan pinjaman sebesar 100 juta rupiah kepada PT Fahira. Bunga pinjaman itu adalah 12%. Jangka waktu 4 bulan. Tanggal jatuh tempo 1 Januari 2019. Ayat jurnal yang dibuat PT Fahira untuk mencatat timbulnya kewajiban dan diterima kas hasil pencairan pinjaman adalah sebagai berikut, yaitu utang jangka pendek, yaitu kas di debit dan utang jangka pendek di kredit. Bunga terjadi dengan berlalunya waktu selama jangka waktu utang. Perusahaan harus mencatat atau mengakui terjadinya bunga secara berkala. Jika PT Fahira menggunakan fiksal yang berakhir tanggal 30 Desember, ayat jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018 untuk mengakui beban bunga dan
utang bunga sejumlah 4 juta, yaitu dengan perkaliannya 100 juta dikali 12% dikali 4 dibagi 12. Itu jurnalnya. Beban bunga di debit sebesar 4 juta dan utang bunga di kredit sebesar 4 juta. Dalam neraca PT Fahira 30 Desember 2018, kewajiban lancar akan menunjukkan utang bank jangka pendek sejumlah 100 juta rupiah dan utang bunga sebesar 4 juta rupiah. Laporan laba rugi PT Fahira untuk tahun 2018 akan melaporkan beban bunga sebesar 4 juta. Pada saat jatuh tempo 1 Januari 2019, PT Fahira harus membayar nilai nominal jumlah pokok pinjaman yang tertera dalam surat perjanjian utang-utang, yaitu kas sejumlah 100 juta ditambah bunga 4 juta. Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai dan bunga adalah sebagai berikut. Itu utang bank jangka pendek di debit, utang bunga di debit, dan kas di kredit sebesar 104 juta. Dan sekian dari presentasi dari saya tentang kas kecil dan wesel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.